Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bosku di channel Wondo KT ya bosku. Channelnya para petani dan pengusaha pinang Indonesia. Kali ini saya akan berbagi cara atau belajar sama-sama ya bosku. Belajar bersama cara berbisnis pinang dan cara petani untuk mendapatkan harga jual yang lumayan ya. Dan untuk pertama kita bahas tentang bisnis pemula ya bosku. Ini untuk cara berbisnis pinang bagi pemula, karena kalau untuk senior itu sudah mengerti, sudah paham, karena saya belajar juga dari para senior ya bosku. Oke bosku, sebelum kita lanjut, jangan lupa atau ada baiknya support terus channel Wondo Katik dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat ya bosku. Dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar, nanti kita jawab bersama ya bosku. Langsung kita mainkan di cara berbisnis bagi pemula ya bosku. Pinang itu seperti halnya buah-buah yang lain ya, buah-buahan yang lain ini, karena termasuk dari jenis palem-paleman ya. Tidak hanya pinang tapi buah-buahan yang lain pun tetap ada istilah kadar air ya bosku. Contohnya tidak buah tapi apalah gitu ya, beras juga pakai kadar air ya kan bosku, kedelai, kacang-kacangan semualah itu masih ada sangkut paut tentang kadar air. Pertama-tama ya bosku, sebelum kita memulai berbisnis pinang, alangkah baiknya kita belajar mengenai kadar air, karena ini kadar air di buah pinang itu amatlah berbahaya bosku. Dampaknya seperti tsunami, mampu menghabiskan segalanya ya bosku. Kalau tak percaya ya boleh dicoba lah bosku, karena saya sudah berkali-kali terkena di kadar air ya bosku. Dan kualitas untuk kualitas itu umum, dijual beli kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan itu ada kualitas, ada kadar air. Semakin bagus kualitas, semakin rendah kadar air, itu biasanya harga jual akan semakin tinggi ya bosku. Sama juga halnya dengan pinang. Jadi langkah awal kita harus sedikit-sedikit mengetahui atau belajar tentang kadar air agar tidak kejebluks agar tidak terkena tekor ya bosku. Karena salah dalam perhitungan kadar air itu kita akan mengalami kerugian fatal. Ya itulah tadi bosku untuk pertama kadar air. Kalau kita main pinang kering ya bosku, untuk kualitas nomor 2 lah, yang penting kadar air dulu ya bosku. Karena kalau kadar air yang kita beli itu tinggi, lalu kita mainkan di pinang kering, kita akan mengalami kerugian di susut yang tak terhingga bosku. Bahaya di situ bosku, karena perhitungan susut itu 1% kadar air itu sama dengan 1 kilo susut. Hati-hati di situ bosku. Kalau air 20 itu berarti akan mengalami susut 20 kilo untuk mendapatkan di kadar air minimal 3% ya bosku. Air 20 3% atau lebih. Jadi untuk kadar air BST itu berapa? BST itu bosku kadar airnya tak terhingga, bagikan 7 sumur, 7 samudra. Nah itulah tuh kadar airnya ya bosku. Jadi kalau kita paksakan beli BST agak ngegas dikit, itu tekornya lebih cepat bosku. Bisa jadi modal kita akan lebih separuh termakan
ya kan bosku. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar ya bosku, karena ini tidak live. Nanti pertanyaan akan saya jawab dengan video tutorial ya bosku. Mungkin ada pertanyaan tentang cara cek kadar air, cara cek lihat kekeringan, tingkat kekeringan ya bosku. Nanti kita jawab bersama bosku. Setiap ada pertanyaan saya konsultasikan kepada para senior baru kita jawab ya kan. Karena kebanyakan pembeli pinang pemula ya, seperti saya pemula itu main gas karena takut atau apalah, jangan berambisi lah bosku, intinya bosku, karena kalau ambisi bahaya sekali di pinang, itu bahaya, sangat berbahaya. Kecuali sudah mengerti tentang perhitungan susut, mengerti perhitungan global pembelian, dan itu mungkin bisa ngegas saat kita tahu prediksi, kita berani ngegas. Karena prediksi, kalau yang pandai prediksi itu biasanya tidak akan meleset, meleset pun tak banyak. Jadi kita harus pandai-pandai mempelajari prediksi tentang pinang, prediksi kadar air ya bosku. Kalau naik turunnya itu kita pasrah aja lah sama yang bos-bos besar ya kan bosku. Nah, menurut pengalaman kadar air pinang itu sangatlah cepat susutnya bosku, karena hanya dihamparkan saja, tidak terkena matahari, hanya diangin-anginkan itu pun sudah mengalami susut ya bosku. Jadi kalau kita beli BST dengan harga tinggi itu bahaya bosku, sangat berbahaya. Nah, itu juga untuk para petani ya yang ingin memiliki atau mendapatkan harga jual yang lumayan, juga wajib mempelajari kadar air agar tidak dipeloloi ya bosku. Tidak dipeloloi senior. Kalau saya tidak bisa memeloloi bosku, karena saya juga masih junior, masih tahap belajar, masih sering gali lubang. Oke bosku, sedikit gambaran aja ya bosku. Untuk tingkat kekeringan, biasa kita dapat di petani ya kan. Petani itu, maaf dulu sebelumnya para petani, mari kita belajar bersama ya. Tidak berpatokan pada penjemuran ya bosku, jika memang tidak ingin dikejar-kejar BRI. Untuk para pebisnis pinang pemula ya, jangan menerima atau mematokkan harga pembelian dengan penjemuran harian. Contoh saya lah ya, bukan Anda, tapi saya datang ke petani lalu melihat pinang dan petani ngotot itu sudah jemur 2 hari. Nah, kalau kita tidak tahu kadar air ya kan bosku, tidak tahu jenis pinang kering itu seperti apa, itu bisa berbahaya, karena kita akan termakan atau percaya dengan penjemuran. Kalau berpatokan dengan penjemuran itu sangat berbahaya. Bisa jadi 1-2 bulan kemudian sampean dikejar-kejar oleh pihak BRI atau bank BRI ya bosku, karena modal habis, angsuran nunggak. Itulah dia bosku. Kalau kita paksakan beli BST atau dengan patokan penjemuran 2 hari 3 hari, itu tidak bisa jadi patokan. Karena apa? Karena kalau anggaplah saya petani ya, saya petani,
Jadi saya bilang, jemur ini bos, ini bang udah jemur 2 hari bang, gitu kan, mintalah harga tinggi lebih dikit ya kan. Nah, sedangkan calon pembeli saya itu sebelumnya hanya mencoba-coba ya, hati-hati kalau mencoba-coba di Pinang ya. Wah, iyalah bu, saya tambahlah segini katanya. Iyalah bang Wondo, saya tambah seginilah dulu ya kan untuk Pinangnya. Padahal saya dalam hati tertawa ya kan bosku. Jemur 2 hari, dalam 1 hari hanya terkena panas 2 jam, 1, 2, 3 jam lah paling lama. Berarti 2 hari baru 6 jam. Sedangkan untuk pengeringan Pinang itu 50 jam. Jadi sudah tekor berapa kilo bosku susutnya bosku. Disitulah bosku yang kita wajib hati-hati ya bosku, karena kalau kita tak hati-hati di bisnis Pinang bisa jadi bumerang atau kita bakal dikejar-kejar BRI bosku. Apalagi kita modalnya pinjam di BRI, bahaya, sangat berbahaya bosku. Kalau ada pertanyaan tuliskanlah bos, ini saya tak punya bahan bos. Kaget kalau ada yang bertanya ya, nanti saya jadikan bahan, kita jawab dari nol, dari awal sampai akhir ya bosku, sampai clear tak jawab. Untuk sementara ini kita cek Pinang kering dulu ya. Nah ini masih basah bosku. Ini ya, ini enggak ada apalah ya, masih basah nih. Nah, yang kering kayak mana Bang Wondo? Nah, gitu dia kan, ada yang bilang gitu kan. Ini juga masih basah bosku. Nah ini kalau penjemuran petani ini penjemuran 3 hari ini bosku, 3 sampai 4 hari penjemuran petani ya kan. Nah, masih kilat ya, masih kilat-kilat ayam buto. Nah, itu masih basah bosku. Nih kadar air sekitar 18-20 ya, 18-20% kadar airnya. Jadi nggak sekedar bunyi gini aja ya. Nah itu belum tentu kering bos, santai, kita harus santai dalam membeli Pinang ya. Ntar bos ada nanti klaim hak cipta ya. Oke bos, sudah selesai azannya. Maaf saya stop dulu videonya tadi. Ntar klaim hak cipta gitu ya bosku. Oke bos, tuh merangkap sekalian petani ya bosku. Petani kadang kan memang kita jumpai berbeda pemikiran ya. Kadang-kadang ada yang mengadu kita pembeli dibandingkan. Woi, dia aja beli segini Pinangku itu, dan dia kan belum paham kadar air. Jadi begini aja bos, contoh Pinang kering yang akan memiliki harga beda lah dengan BST ya kan bosku. Ini masuk kering juga bosku di air 12 ya. Contoh Pinang kering air 12. Ini ada Pinang Goli, kita belah aja karena sedikit. Nah inilah dia, gara-gara begini Pinang Goli susah penjualannya ya. Ini masih air 12. Kita cari yang air 3%. Cara ceknya gimana bos? Cara ceknya pada saat kita ada di lapangan ya bosku, kita ambil yang terbesar, paling besar. Jadi kita gunting. Kalau ini kan kita belum ada yang kering yang besarnya, jadi kita ambil yang kecil. Ini bos, kalau di Pinang Klotok ya, ini seperti ini sudah kering bos. Nih, dia biasanya tidak akan habis begini, tapi kalau kita jemur terus ya habis juga, batiknya muncul. Nah ini dia bos, ini Pinang kering kadar air 5% ya bosku, 5%. Dan jika ada yang
merasa atau apa tak cocok dengan yang semestinya, tolong dibantu di kolom komentar ya bosku. Nah ini bos, biasanya kan kita kalau di lapangan pasti cari yang terbesar seperti ini bos. Kita ambil yang besar, nah ya kan, kita gunting. Oh ini masih jauh bos, masih air 15 plus ya, 15 plus. Nah itu dia, ini nggak masuk, belum kering itu ya. Kalau di petani itu katanya sudah kering, padahal belum kering. Mengapa dibilang di petani harga murah? Bukan murah sebenarnya bosku. Harga membawa kualitas, kualitas membawa harga, kadar air pun membawa harga. Karena sifat kadar air di Pinang itu seperti tsunami. Salah-salah kita memprediksi akan menelan modal ya bosku, ente alas ente omah kalau jarak jari simbokku ya. Kita harus teliti dalam mengecek ya bosku, karena kalau kita di lapangan kita ambil tahu-tahu kita dapat kering semua, wah ini kering mantap sekali, kita setorkan dapat yang basah ya masuk basah bos, tetap aja basah ya kan, walaupun yang kita gunting kering atau sebagian separuh kering. Ini pinang contoh, ini pinang kering semua nih bos, contoh ya. Lalu diambil segini, ternyata satu genggam ini nih basah, ya udahlah basah lah bos, potongan tetap berlaku ya bos, potongan tetap berlaku, potongan harga walaupun hanya 5 biji yang basah ya kan. Jadi nggak boleh main oplos bosku, waduh bahaya main oplos, itu kerugian di kita. Kalau tak tertangkap ya kita beruntung, kalau tertangkap potongannya bikin buntung, kepercayaan pun hilang ya kan bosku. Lebih baik jujur-jujur aja lah ya kan. Batiknya keluar udah bosku. Jadi untuk mengeringkan itu berapa hari penjemuran itu tadi bosku, saya tidak pernah membeli pinang dengan patokan jemuran harian ya bosku. Keringnya yang saya jadikan acuan atau pedoman itu untuk membuat pinang kering itu waktu penjemuran itu 50 jam full matahari ya. Full matahari itu biasanya jam 8 hingga jam 3 sore itu matahari masih terik-teriknya ya kan bosku, terik sekali. Nah itu dia bisa dihitung, jadi jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti satu hari hanya 8 jam saja bosku. 8 jam, satu hari itu 8 jam, jadi kita butuh 4 sampai 5 hari, 5 sampai 6 hari ya kan bosku, untuk membuat pinang kering, benar-benar kering, kualitas kadar air di bawah 10% ya kan bosku. Serah. Jadi kalau jemur harian, sekali lagi ya bosku, saya tidak merekomendasikan karena saya tidak pernah membeli pinang dengan patokan harian. Apalagi ada yang memberi patokan jemur 1 hari sekian, jemur 2 hari nambah 1000, jemur 3 hari nambah lagi 1000. Nah, saya kalau gitu saya akan buat pinang 1 kilo aja lah, saya jemur 1 tahun. Wah 1 tahun udah lumayan bos, 360.000 1 kilo, mantap kali pun. Nah, gitu tadi bos ya, jemur harian tidak bisa jadikan patokan, karena pinang kering yang benar-benar kering masuk itu 50 jam penjemuran di bawah terik matahari full, tak ada mendung, tak ada awan, jadi full matahari. Kalau mau di oven itu, kalau di oven tuh sekitar 6 sampai 12 jam. Tengok-tengok dari pinang yang kita oven ya bosku, kalau dari BST itu sekitar 12an jam.
Kalau dari Pinang Cungkil atau agak-agak air 20 itu ya sekitar 6 jam lah bosku, 6 sampai 7 jam diwolak-walik ya kan bosku. Setiap 3 jam sekali itu diputar, bagian atas taruh di bawah, bagian bawah taruh di atas gitu bosku. Oke lah bosku, sekian dulu bosku. Jangan lupa support terus channel Wondokate dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar, nanti kita jawab bersama ya bosku. Nanti kita jawab di video selanjutnya ya. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Oh ya, tambahan bosku, kalau bos semua ngoven pinang, usahakan pengguntingan atau pengecekan itu di saat pinang telah dingin, jangan saat pinang masih panas. Pinang di atas oven masih panas itu digunting, itu tak akan tembus atau tak akan keluar batik ya kan bosku. Minimal setelah di oven itu dilakukan penjemuran 5 jam atau 3 jam ya, cukup lah ya kan bosku. Untuk tujuannya untuk mengeluarkan batik agar lebih top chair ya kan bosku. Oke bosku, jangan lupa support terus channel Wondokate dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur, dan tetap semangat, tetap optimis bersama Wondokate ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.